Oke, kita masuk ke pembelajaran matematika pertemuan kedua bersama Bu Afika. Langsung saja kita ke materi operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu bilangan bulat. Sekarang kita belajar ke operasi hitungnya. Yang pertama adalah penjumlahan. Sebetulnya sih waktu SD kalian sudah pernah menemui materi ini kan, tetapi kita ulang lagi supaya kalian teringat kembali. Penjumlahan, coba perhatikan di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama, 1 ditambah 3 sama dengan, karena ini keduanya sama-sama positif, tentu ini mudah ya. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kemudian yang kedua, 3 ditambah negatif 1. Coba diperhatikan, kalau ada tanda positif bertemu dengan negatif, maka yang dominan di sini adalah negatif, sehingga 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, negatif 1 ditambah 3. Coba diperhatikan bahwa angka negatif ini lebih kecil daripada angka positifnya, sehingga penyelesaiannya bisa kita balik untuk sementara. 3, yang positif kita letakkan di depan, karena negatif 1, maka di sini 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 2. Yang keempat, negatif 3 ditambah negatif 1. Coba perhatikan, negatif 3, positif bertemu negatif, maka yang dominan adalah negatif, sehingga negatif 3, negatif 1. Hutang 3, hutang lagi 1, berarti kira-kira tandanya negatif atau positif hasilnya? Negatif ya, negatif 4. Jelas ya? Oke, itu tadi adalah contoh operasi hitung bilangan bulat bagian penjumlahan. Sekarang kita belajar ke sifat-sifatnya. Penjumlahan bilangan-bilangan bulat memenuhi sifat berikut, yaitu yang pertama komutatif atau pertukaran. Ini adalah bentuk umumnya, A ditambah B sama dengan B tambah A, dengan keterangan jika A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contoh misalkan A itu adalah 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Apakah hasilnya sama? Coba kita cek. 2 ditambah 3, 5 sama dengan 3 ditambah 2, 5. Sama, maka berlaku komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk umumnya seperti ini. Contohnya, kita misalkan A itu 2, B itu 3, C itu negatif 1 misalkan. A 2 ditambah B 3, C tadi berapa? Negatif 1 ya. Nah, 2 ditambah 3, ini ada kurungnya tadi, 2 ditambah 3, 5, ditambah negatif 1, jadi negatif 1 ya. 2 ditambah 3 dikurangi 1, 2, 5 kurangi 1 sama dengan 4, 2 ditambah 2 sama dengan 4, sama ya. Jadi berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya operasi hitung bilangan bulat pengurangan. Oke, nomor 1, 3 dikurangi 2. Nah, ini tentu mudah ya. 3 kurangi 2 hasilnya sama dengan 1. 2 dikurangi 3. Karena yang mengurangi itu lebih besar dari yang dikurangi, tentu hasilnya apa? Negatif. Coba kita perhatikan dulu. Negatif 1. Ya, kemudian yang nomor 3, 3 dikurangi negatif 2, karena sama-sama negatif maka ini menjadi positif, sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5.
Negatif 3 dikurangi negatif 2. Ini jadi positif ya. Negatif 3 ditambah 2. Hutang 3 dibayar dengan tabungan 2. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Jelas? Semoga mudah dipahami ya. Kemudian, apakah operasi hitung bilangan bulat pengurangan berlaku sifat komutatif atau asosiatif atau distributif? Tidak ya, tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Selanjutnya kita masuk ke aturan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kalau tadi sebelumnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkalian dan pembagian. Ini ada aturannya dalam menghitungnya nanti. Sebelah kiri ini adalah aturan perkalian. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, dari keempat aturan ini sebetulnya kalian harus bisa melihat polanya. Bu Afika bantu untuk melihat polanya. Jika tandanya sama, jika tanda sama, hasilnya apa? Coba lihat. Sret. Sama-sama positif, sama-sama negatif, hasilnya positif. Kemudian jika tanda berbeda, maka hasilnya negatif. Ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Kemudian sebelah kanan ini ada aturan pembagian. Sebetulnya sama dengan aturan perkalian, hanya saja bedanya ini dibagi bukan dikali. Ini pun juga berlaku, jika sama hasilnya positif, jika berbeda hasilnya negatif. Sama ya. Bu Afika tulis lagi. Kalian juga nyatet di buku ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh perkaliannya. Ada 4 soal di sini. Yang pertama 4 kali 3. Positif kali positif hasilnya apa? Positif. 4 kali 3 hasilnya sama dengan 12. 4 kali negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif. Hasilnya sama dengan negatif 12. Negatif 4 kali 3 negatif 12. Negatif 4 kali negatif 3 positif. Hasilnya sama dengan 12. Jelas ya? Lanjut kita ke sifat sekarang. Perkalian bilangan-bilangan bulat memenuhi sifat berikut. Komutatif. Tadi komutatif itu apa? Pertukaran. Pertukaran. Bentuk umumnya seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Contoh misal 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 2, 6. Sama. Ini berlaku komutatif. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif tadi artinya apa? Pengelompokan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Contohnya, karena tidak cukup, Bu Afika letakkan di sebelah sini ya. Contohnya, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita sendirikan yang ada di dalam kurung. 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 3 sama dengan 6 kali 4. 2 kali 12 sama dengan 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Sama ya. Mohon maaf kalau tulisannya ini kurang rapi, tapi semoga kalian paham ya. Yang ketiga sifatnya adalah distributif. Distributif ini artinya penggabungan.
Bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini silahkan kalian coba sendiri di buku catatan kalian ya. Nah, dicoba sendiri apakah benar ya bentuk umum dan contoh. A, B, dan C wajib bilangan bulat.